Di episode kemarin kita sudah tahu kalau monster level 5 manusia diterbangkan sampai keluar angkasa oleh roh angin Agung Wi. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan sebuah gumpalan yang tiba-tiba muncul di sebelah monster penyakit level 4. Tidak lama setelah itu gumpalan itu langsung berubah menjadi monster level 5 manusia. Di sana monster level 5 manusia berkata, mengendalikan angin memang kemampuan yang luar biasa. Di sisi Deus dia bergumam, padahal jelas-jelas tadi dia diterbangkan ke langit. Akan tetapi tubuhnya muncul lagi dari udara yang kosong. Tidak lama setelah itu, roh Agung Wi langsung kembali menyerang monster level 5, sampai membuat apapun yang dilewati oleh serangan dari roh Agung Wi, langsung hancur dengan sekejap. Di sana Ella bergumam, itu luar biasa, dalam sekejap keadaan jalan berubah. Di sana Deus dan Ricky pun terkejut dengan serangan yang telah dikeluarkan oleh roh Agung Wi. Roh Agung Wi berhasil menyerang dengan telak monster level 5, akan tetapi setelah itu muncul kembali sebuah gumpalan. Tidak lama setelah itu monster level 5 manusia pun mulai muncul kembali. Di sana monster wabah menyambut kedatangan monster level 5. Di sisi roh Agung Wi dia mulai kelelahan, lalu dia berkata, dasar kamu keras kepala. Di sana monster level 5 berkata, meski dibunuh berkali-kali aku tetap muncul kembali, ini baru pantas disebut level 5. Di sana Ella bergumam, tubuh monster level 5 itu muncul lagi dari udara yang kosong, padahal bangunan tadi hancur total. Apa level 5, benar-benar tidak terkalahkan. Di sisi Yurian di sana dia lagi menahan serangan dari monster wabah. Di sana Ella, Ricky dan Deus baru menyadari kalau ada sebuah serangan. Di sana Deus berkata, para monster memang sengaja dibiarkan kami hidup, karena mereka ingin membatasi pergerakan roh Agung Wi. Setelah itu Ricky pun mulai kesal dan mau bertarung kembali. Akan tetapi Deus menghalangi Ricky, lalu Deus berkata, tunggu, bergerak sendiri itu berbahaya. Setelah itu dengan tiba-tiba kedua kaki dari Deus terkena sebuah serangan dari monster level 4. Setelah itu Deus pun terjatuh setelah terkena serangan dari monster level 4. Ternyata yang melakukan serangan ke arah Deus adalah monster level 4 penyakit. Dan monster penyakit ternyata dia tadi terkena serangan dari roh Agung Wi sampai membuat tangan dan kakinya terputus. Setelah itu Deus meminta tolong pada roh Agung Wi untuk mengalahkan semua monster. Karena kalau semakin lama pertempuran berlangsung maka dirinya dan yang lainnya semakin dirugikan. Setelah itu dengan tiba-tiba monster level 5 menyiapkan sebuah sihir cahaya. Setelah itu tubuh roh Agung Wi tiba-tiba bersinar. Dan tidak lama setelah itu roh Agung Wi sudah berada di dimensi lain yang sangat gelap. Tidak lama setelah itu ada sebuah suara yang memanggil roh Agung Wi. Setelah itu dengan tiba-tiba muncul monster level 5 manusia. Lalu dia berkata, kamu pikir, kamu sudah memahami segalanya hanya karena lahir sebagai roh agung, padahal kamu baru mengetahui sebagian kecil dari dunia ini. Ketika seseorang akhirnya memahami hukum dari segala sesuatu di dunia ini, maka semuanya akan mencapai ketenangan abadi. Aku akan menyatakan akhir dari roh angin Agung Wi. Setelah itu dengan tiba-tiba di area sekitar roh Agung Wi sudah ada sebuah lingkaran sihir. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba lingkaran sihir itu pun mulai hancur. Ternyata yang menghancurkannya adalah Yurian. Yurian berkata, aku tidak bisa melindungi semua orang itu, aku serahkan sisanya pada Anda. Setelah itu roh Agung Wi pun langsung kembali. Dan setelah itu roh Agung Wi pun mulai tersadar. Di sana Ricky bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Aku senang Anda sudah sadar. Deus berkata, Anda tidak sadarkan diri pada saat yang sama dengan monster level 5. Sebenarnya apa yang terjadi? Di sisi Yurian, dia tidak sadarkan diri. Di sana Ella panik karena Yurian tidak sadarkan diri. Lalu Ella meminta tolong untuk membantu Yurian. Menurut Ella Yurian telah terkena serangan dari monster level 4. Di sisi monster penyakit dia berkata pada monster wabah, apa yang telah terjadi? Setelah terkena instant kill dari manusia level 5. Di sana monster wabah berkata, jangan panik, manusia level 5 telah menyiapkan langkah-langkah lain untuk berjaga-jaga. Di sisi roh Agung Wi dia masih terkejut, dan melihat ke arah Yurian.
Karena menurut Roh Agung Wei, Yurian masih berada di dimensi lain bersama monster level 5 manusia. Setelah itu Roh Agung Wei menjentikkan jarinya, setelah itu angin pun mulai menyebar. Lalu Roh Agung Wei berkata, "Baiklah, sekarang kita akan melarikan diri." Di sana Roh Agung Wei bergumam, dengan monster manusia level 5 yang masih tidak sadar. Sekarang adalah kesempatan yang tepat. Kita harus pergi sebelum dia bangkit. Agar pengorbanan Yurian tidak sia-sia, aku akan mengabulkan permintaanmu. Di sana dengan tiba-tiba monster wabah mulai menyerang kembali. Dan dia berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Di sana monster penyakit dia sudah beregenerasi, sembuh dari luka dari serangan Roh Agung Wei. Dan dia pun mulai kembali menyerang. Di sana Roh Agung Wei berkata, kalau kamu bisa menghentikanku, coba saja. Setelah itu Roh Agung Wei langsung menyerang monster penyakit dengan bertubi-tubi dengan sihir anginnya. Di sana monster penyakit berkata, angin ini rasanya seperti sayatan pedang tanpa henti. Di sana monster wabah juga terkena oleh serangan angin milik Roh Agung Wei. Di sana monster wabah berkata, seperti yang aku pikirkan, ini tidak cukup untuk menghentikan roh yang agung. Tidak lama setelah itu ada sebuah tornado yang mengarah pada monster wabah. Akan tetapi di sana monster wabah tidak bergerak sedikit pun dan tidak melakukan apapun. Setelah itu, dengan tiba-tiba para murid sudah berada di tempat yang lain. Di sana Deus bertanya-tanya, sudah berada di mana dirinya sekarang. Di sana Riki berkata, ini adalah istana Roh Agung Wei. Setelah itu, Riki melihat ke arah Yurian. Di sana Riki mulai merasa kebingungan dengan keadaan Yurian. Setelah itu Deus bertanya, di mana Roh Agung Wei? Ternyata Roh Agung Wei berada di dimensi yang lain. Setelah itu Roh Agung Wei pun keluar dari dimensi tersebut. Ternyata, di sana ada Roh Agung kegelapan Fir. Di sana Roh Agung Fir berkata, ini kali kedua kita bertemu. Roh Agung Wei berkata, jadi pada akhirnya kamu akan berdiri di pihak para monster. Roh Agung Fir berkata, ini bukan pada akhirnya, akan tetapi sejak awal. Di sana Roh Agung Wei berkata, apakah ini juga cara kamu memaksa Roh Bumi Rev untuk mundur dari jabatannya sebagai Roh Agung? Di sana monster wabah berkata, Rev adalah roh yang sangat bijaksana. Dia menyerahkan posisi roh besar kepada Anda sebelum krisis besar terjadi. Di sana Roh Agung Wei berkata pada Roh Agung Fir, apakah kamu juga berencana untuk mengambil posisiku sebagai roh yang agung? Di sana Fir berkata, aku tidak mau mengambilnya, karena aku ingin bergaul denganmu. Seperti yang dikatakan Sekras, perang besar akan segera dimulai. Di sana monster wabah berkata, jika hal itu terjadi, jangan berdiri bersama manusia, lalu kami akan mundur. Di sana monster penyakit berkata, aku bahkan akan menyelamatkan anak-anak yang kamu sayangi. Di sana Roh Agung Fir berkata, yang paling egois dan bebas di antara roh yang luar biasa, ini adalah penawaran khusus hanya untuk Anda. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba Roh Agung Wei langsung menyerang monster, penyakit, dan wabah sampai membuat kepala mereka berdua terputus. Tetapi tidak hanya menyerang monster, tapi juga menyerang Roh Agung Fir. Tapi serangan Roh Agung Wei masih bisa dihalau oleh Roh Agung Fir. Roh Agung Wei berkata, jawaban aku adalah, akan memusnahkan kalian semua di sini. Aku mempertaruhkan nama Wei, roh angin yang agung. Sekarang aku tidak perlu bertarung melindungi siapapun. Di sana monster wabah masih bisa bicara meski telah terpenggal kepalanya. Dia berkata pada Roh Agung Fir, pemulihan sulit. Sekarang aku percayakan ini padamu Roh Agung kegelapan Fir. Roh Agung Fir berkata, ini kekanak-kanakan, tapi aku akan mempertaruhkan namaku juga. Aku akan mengajarkanmu apa itu rendah hati. Mereka yang lahir sebagai jiwa besar, adalah orang yang sombong. Setelah itu kita beralih di tempat Yurian. Di sana Yurian bertanya, di mana ini? Apa ini surga? Sepertinya, aku pernah ada di sini sebelumnya. Tidak lama setelah itu Dewi Sekras datang, lalu dia berkata, sudah lama tidak bertemu, apakah aku harus memanggilmu Yurian sekarang? Yurian berkata, apakah Anda Dewi Sekras? Dewi Sekras berkata, pasti sulit bagi kamu selama ini, berbaringlah di sini. Setelah itu Yurian berkata, apakah boleh berbaring di pangkuanmu? Dewi Sekras berkata, pangkuan Dewi lebih baik daripada ramuan pemulihan apapun.
Setelah itu Yurian pun tiduran di pangkuan Dewi Sekras. Yurian berkata, "Ini sangat lembut." Lalu Yurian bertanya, "Apakah aku sudah mati?" Dewi Sekras berkata, "Iya, kamu sudah mati. Tapi kamu belum terhapus, jadi kamu dapat segera kembali." Yurian meminta tolong untuk mengangkat batas kekuatannya. Dewi Sekras meminta maaf pada Yurian karena dia tidak bisa melakukannya. Di sana Yurian berkata, "Ini bukan jenis menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya yang aku bicarakan. Aku tidak keberatan jika diremehkan, tapi aku bilang padamu, tidak ada satupun pengaturan seperti ini. Menggunakan kekuatan dan mati jika ketahuan." Dewi Sekras berkata, "Aku juga menyadari hal itu." Di sana Yurian bertanya, "Kamu juga tahu dan kamu memberikan batas-batasan itu padaku?" Dewi Sekras berkata, "Aku ingin menciptakan dunia di mana semua orang bahagia. Kamu memiliki sebagian besar kekuatanku. Jika kekuatanku digunakan hanya untuk kepentingan manusia, aku tidak akan bisa menciptakan dunia di mana semua orang bahagia." Setelah mendengar semua itu Yurian pun terkejut karena Dewi Sekras ingin semua ras merasakan bahagia. Setelah itu kita kembali di tempat para monster. Di sana monster wabah berkata, "Jiwa yang hebat. Seperti yang diharapkan, terbukti sulit untuk beregenerasi, dan semangat yang hebat di pihak kita juga luar biasa." Setelah itu kita dilihatkan dengan Roh Agung Wi dan Roh Agung Fir sudah saling berhadap-hadapan. Di sana Roh Agung Fir sudah mengeluarkan sihirnya. Di sisi Roh Agung Wi dia juga sudah menyiapkan sihir angin. Setelah itu Roh Agung Wi langsung menyerang Roh Agung Fir dengan sihir angin miliknya. Serangan dari Roh Agung Wi berhasil melukai sayap milik Roh Agung Fir. Di sana Roh Agung Fir berkata, "Sepertinya kita bisa melewati babak pertama." Setelah itu Roh Agung Wi mulai bersiap kembali mau menyerang. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya biru yang terang, dan langsung melesat ke arah Roh Agung Fir. Di sana Roh Agung Fir bergumam, "Hanya dengan sedikit angin dia bisa menembus kabut milikku?" Di sisi monster wabah dia bergumam, "Itu kekuatan sihir yang mengerikan, itu adalah kekuatan sejati dari jiwa yang hebat." Setelah itu kita pun dilihatkan dengan Roh Agung Wi yang sudah bersiap mau mengeluarkan sihirnya. Apakah di serangan berikutnya Roh Agung Wi bisa mengalahkan Roh Agung Fir? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.